Sobat sehat, semoga semua dalam kondisi sehat. Tapi apa daya jika kita yang sudah menerapkan pola hidup sehat, menjalani protokol kesehatan ala new normal yang sudah sangat ketat pun tiba-tiba divonis COVID dan harus diisolasi. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa, apoteker Reni Puji Astuti yang ingin berbagi pengalaman tentang bagaimana menjalani isolasi dan akhirnya dinyatakan sehat kembali. Assalamualaikum Bu Reni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Saya ikut seneng loh, Ibu tiba-tiba dinyatakan positif, ini luar biasa buat saya. Gimana ceritanya itu Bu? Nggak nyangka juga sih. Iya. Jadi kita biasa kan cuma sakit flu, kita nggak mengira kalau itu adalah bahwa kita divonis positif waktu itu. Cuma ya kita sudah berusaha menjaga gimana caranya agar kita tidak terpapar, tapi ternyata Tuhan berkata lain. Meskipun waktu itu kita nggak mengira karena menganggap itu ya flu biasa. Nggak ada gejala-gejala yang spesifik yang ada. seperti yang kita tahu ya bahwa akan ada suhu sekian derajat, kemudian bagaimana pernafasannya. Nggak ada sama sekali. Nggak ada, cuma OTG flu, kayaknya ya. Mungkin ya. Jadi cuma flu, meriang cuma ya sehari biasa kalau orang mau flu itu kan seperti orang gak enak badan. Pertama kayak radang tenggorokan kok nggak enak di tenggorokan. Biasalah saya minum itu aja waktu itu metilprednisolon udah sembuh dengan sendirinya. Terus sempat demam cuma sehari karena mau flu. Sudah seperti jalan. Nah terus tiba-tiba kan tanpa gejala nih, apalagi seperti flu biasa. Tapi kok tiba-tiba pengen swab itu gimana ceritanya? Jadi gini, waktu itu saya flu. Setelah berapa lama flu, tiba-tiba hilang penciuman. Sempat gitu. hilang penciuman, tapi waktu itu saya masih berpikir karena flu mampet, makanya agak ada hilang penciuman karena untuk rasa masih ada rasa manis asin masih, cuma rasa yang lain nggak ada kan. Kalau yang lain kadang hilang sama sekali. Jadi saya masih positif, ini flu biasa. Cuman karena waktu itu ada keluarga lagi datang, saya inisiatif, udahlah saya coba swab. Waktu itu masih rapid. Oh gitu. Hasil rapidnya gimana? Rapid test non reaktif sih. Oh gitu. Terus non reaktif. Terus ya udah saya masih biasa masuk kerja, tetap ngikuti prosedur kesehatan, pakai masker walaupun agak flu biasa. Terus satu ketika hari apa itu tanggal 11 saya disuruh sama pimpinan untuk swab. gitu. Karena temen apoteker juga yang kebetulan kita sempat bertemu pada kejadian satu orang waktu itu positif dan satu juga sedang waktu itu sakit dan masuk rumah sakit. Jadi waktu dibilang Bu Reni swab ya, loh saya rasanya kok nggak apa-apa cuma flu, tapi karena ada indikasi ada flu batuk dan teman sudah ada yang positif, saya disuruh swab. 3 hari kemudian hasilnya ternyata positif. Gimana rasanya waktu menerima hasil positif itu? Percaya nggak percaya, karena saya ngerasa saya cuma flu biasa. Artinya ini mungkin terjadi ke banyak orang yang menganggap mungkin flu biasa atau malah tanpa gejala, jadi menganggap dirinya nggak terpapar atau apa. Jadi, ya untung aja langsung di swab ya. Karena temen yang positif duluan, makanya saya di swab. Gitu. Juga. Nah sekarang kalau misalnya kita dinyatakan positif ya oleh swab itu kan itu suatu hasil yang sangat valid ya, validitasnya sangat luar biasa. Nah maksud saya yang sekarang menjadi pertanyaan itu adalah beban moral, bagaimana kita menjelaskan ke orang-orang sekitar, bagaimana kita menjelaskan ke keluarga dan sebagainya. Itu gimana Bu Reni? Waktu itu saya memang sudah sempat bilang saya swab kan, tapi saya selalu bilang insya Allah enggak kok, cuma flu. Tapi ternyata dikabarin kalau positif. Alhamdulillah saya nggak down sih waktu itu, cuma iya kah positif, karena mungkin saya lebih kuat, mental sudah siap. Artinya kan waktu itu sempat nyampaikan ke orang tua, ke ibu, justru ibu yang down. Ya, nah itu makanya ibu waktu itu sampai
apa ya, kepikiran, kayak kelihatan banget kalau kepikiran sampai diem gitu kayaknya, sampai saya bilang, ibu kalau masih seperti ini mending pulang ke Madura. Pas ibu juga di sini? Iya, pas lagi datang ke Surabaya, mending pulang ke Madura. Tapi ibu nggak mau kan, karena justru karena saya sakit ibu harus di situ. Makanya waktu itu ya sudah saya bilang, saya nggak apa-apa kok, saya sehat. Ini bisa disembuhkan dengan apa? Yang penting daya tahan tubuh saya bagus. Insya Allah bisa sembuh. Nah, itu yang luar biasa mungkin dari Bu Reni ya, positive thinkingnya ya. Ya, itu memang mungkin itu modal utama dari kita, bahwa yang pertama kita harus percaya bahwa kita itu bisa melawan. Ya, gitu. betul. Itu aja. Jadi mungkin dari ibu ngelihat saya orangnya santai, saya semangat, saya ini malah waktu itu waktu itu yang langsung saya lakukan, rumah harus dibersihkan. Iya, betul. Rumah dibersihkan, semua pintu, jendela setiap hari itu pagi-pagi pintu dibuka semua. Kalau jendela seharian, tiap hari itu selama saya itu jendela semua dibuka, spray semua diganti. Terus saya minta juga sempat nyemprot desinfektan juga waktu itu. Dan mungkin ibu melihat saya semangat atau apa, akhirnya pelan-pelan ibu juga ini biasa aja paling. Nah terus kalau diisolasi nih kan biasanya aktif nih yang ke apotek lah, yang inilah, yang ini, itu gimana rasanya diisolasi berapa hari tuh? Hampir sebulan. Hampir sebulan nggak masuk. Jadi di isolasi ya kok, karena kan kita enak ya di rumah, yang biasa kita sebenarnya kalau di rumah enak, cuma masalahnya kita di rumah tidak boleh kemana-mana, itu yang masalahnya, tidak boleh ke rumah-rumah. Jadi sejak tahu saya positif di rumah, waktu itu ada ibu, ada pembantu, saya memposisikan dianggap semua positif, saya anggap seperti itu. Jadi saya memisahkan tempat tidur saya bisa dengan di kamar tersendiri, terus semua di rumah harus pakai masker, semua. Terus kita juga jaga jarak. Makan juga di kamar berarti? Kalau makan enggak, masih di ruang makan waktu itu. Cuma waktu itu saya memposisikan semua sama, semua positif dan semua harus diobatin seperti itu. Karena kita cuma bertiga ya waktu itu. Gak jenuh tak? Sebulan loh bikin kegiatan ini. Jadi pagi-pagi kita tuh pagi-pagi pada berjemur di depan itu, bertiga giliran kadang, pokoknya giliran karena kan di depan nggak terlalu ini giliran, terus berjemur gerak-gerak gitu. Terus abis gitu saya kadang masak, bikin jadi makan sendiri, makan sendiri yang penting. Saya lihat postingannya makanan jadi ngileri, tapi nggak pernah datang ke sini makanannya. Keren makanannya. Ya itu sih, saya mungkin ya aktivitas biasa seperti sehari-hari. Ya malah lebih enak, lebih banyak waktu untuk istirahat, untuk ibadah, yang seperti itu. Ngaji lebih banyak lagi. Bisa gitu ya. banyak waktu. Ada hikmahnya seperti itu ya. Terus pada saat kontak-kontak seperti itu kan kita nggak mungkin mengisolir itu full 100%. Kadang-kadang kita masih harus mereka mendatangi kita untuk suatu urusan, dan ini gimana Ibu menjelaskannya seperti apa? Kalau komunikasi bisa lewat WA. Justru kalau saya sarankan apabila ada teman yang positif dan dia masih sehat, artinya masih bisa beraktivitas, lebih baik mereka sering dikomunikasi dengan teman-teman. Mereka butuh dukungan moral, benar. Bagi saya pribadi kan oke, saya tegar, terus saya ada grup teman-teman yang bisa saya support. Tapi kemarin misalnya kayak ada teman atau karyawan, ada sempat karyawan yang positif, ternyata mereka senang banget. Padahal gitu. Mereka kadang bingung, nggak tahu harus ngapain. Gitu ya. Saya sebagai yang pengalaman, kamu harus begini ya, begini gitu. Terus selain kita positive thinking, terus kita menjalani aktivitas sesuai dengan passion kita ya. Kebetulan apoteker Reni ini ahli masak ini pengen. Apa namanya, Reni apa? Reni's Kitchen. Reni's Kitchen ini bisa dilihat di IG-nya, ini bagus banget. Nah, selain itu apalagi nih tips-tipsnya untuk teman-teman yang sedang menjalani isolasi? Yang pertama memang kita harus positive thinking dulu, merasa bahwa kita bisa melawan. Karena kalau kita sudah mentalnya sudah drop duluan, itu tambah susah kita untuk bangun. Imunitasnya langsung drop juga ya. Kalau saya sih berpikir saya pasrah, yang namanya usia umur itu Allah, tapi kita tetap harus berusaha dan harus bisa berani gitu loh. Karena pada saat begitu kadang kita sudah nggak mikir apa ini yang mau diminum apa. Ya mau obat. Waktu itu saya
Pertama yang waktu lakukan waktu tahu positif kan dilaporkan ke puskesmas. Dilaporkan ke puskesmas, dari puskesmas juga ada telepon. Dari puskesmas ada telepon, malah ditanyakan, mungkin karena saya bilang saya ini kok dok kondisinya begini-begini, bisa nggak izin isolasi mandiri di rumah? Oh iya, saya ditanya minum apa. Jadi dari pihak puskesmas pun ditanya apakah mau isolasi mandiri ataukah enggak. Kalau misalnya enggak, di mana? Maksudnya isolasi mandiri di rumah karena kondisinya. Kalau misalnya kayak temen yang memang kondisinya kalau drop mungkin harus masuk rumah sakit gitu. Yang masih bagus tapi mungkin nilai tesnya agak rendah atau mungkin dia sendirian di rumah. Kalau saya kan karena masih ada ibu masih bisa. Stres kalau sendirian bener di rumah. Betul. Nah kemarin mending dari puskesmas biasanya nyarankan seperti ke asrama haji atau ke rumah sakit lapangan. Kalau di sana kan mereka kumpul semua. Biasanya pagi mereka berolahraga, ada dokter yang ngawasin tiap hari, makanan terjamin. Dan itu gratis kayaknya ya? Gratis, dan di swab tiap 5 hari, gratis juga. Gitu. Jadi itu yang mungkin teman-teman harus tahu. Sama ini mungkin Budian, saya masih melihat ketakutan orang untuk terus terang atau lapor. Karena kadang masyarakat sekitar kita yang kurang bisa menerima. Sepertinya itu yang menjadi ketakutan. Karena mereka sudah siap mental, tapi justru lingkungan sekitarnya yang nggak mendukung gitu. Dan tidak mendukung. Dan itu sebenarnya perlu pemahaman atau mungkin ada sosialisasi lah dari RT RW bahwa justru pasien-pasien yang positif justru harus disupport. Mereka disupport dengan cara apa? Mereka kan harus di dalam rumah, tidak boleh kemana-mana. Kan masih bisa komunikasi. Mungkin mereka kan butuh makan. Betul. Kalau misalnya karena nggak semua puskesmas atau mungkin kalau nggak di luar Surabaya nggak ditawarin untuk dikirim makan ke rumah dari puskesmas. Nah itu kan mereka butuh makan, butuh masak minimal. Misalnya pun tidak parah, mungkin tetangga bisa bantu apa itu bahan sayur atau apa di depan tapi rumah. Ini nggak semuanya gitu ya. Kemarin saya ada cerita dari teman di Banyuwangi, ada namanya program kalau nggak salah namanya Rantang Kasih. Jadi dia dapat sumbangan makanan siap saji untuk mereka yang sedang menjalani isolasi. Saya rasa itu keren sekali ya. Apalagi kalau misalnya sudah masak, tinggal makan kan? Iya, tinggal makan. Jadi mereka benar-benar isolasi dan tenang gitu loh. Karena makanan kan nggak mungkin kita nggak makan. Karena yang saya dengar masih ada beberapa justru yang diusir, ada yang diusir. Astagfirullah. Ada di Surabaya yang saya dengar. Jadi lingkungan sosialnya jauh lebih kejam ya. Iya kan, kasihan mereka sudah dalam kondisi seperti itu. Jadi masyarakat akhirnya ketakutan untuk melapor. Padahal kalau misalnya kita melapor, kita bisa tertangani, diisolasi, mungkin lebih cepat penanganannya. Iya betul. Nah terus kemudian untuk menjaga imunitas, selain tadi positive thinking, menjalankan aktivitas sesuai passion, yang itu tentu saja sangat berpengaruh ya terhadap imunitas. Tapi yang tidak bisa kita hindari adalah kita juga harus memakan asupan ya, makanan minuman bergizi, ya olahraga teratur, jemur-jemur dan sebagainya. Terus ini vitamin apa nih yang biasa dikonsumsi sama kemarin Buren ini? Alhamdulillah saya dari teman-teman banyak dikirim dari kantor, ada dikirim buah, susu segala macam. Gitu ya. Kalau dari dokter kemarin nyarankan juga kalau malam minum susu katanya. Malam justru. Terus ada juga karena kan waktu itu kita yang positif bertiga, jadi kita saling sharing. Oke. Ada yang makan telur terus sehari sampai 3 kali gitu ya. Nggak suka telur. Kalau saya jerawatan ya. Proteinnya ada yang proteinnya. Terus ini kalau saya karena batuk minum air hangat terus. Harus banyak minum memang, minum air hangat terus. Terus suhu harus dipantau. Karena saya ini gatal kan, makanya selalu minum air hangat. Malah ada yang ngasih tahu, dikasih tetesan minyak kayu putih. Saya lakoni juga cuma karena nggak enak, cuma 2 hari ya saya coba. Cuma akhirnya minyak kayu putihnya saya oles. Terus madu juga saya minum. Terus habis itu vitamin yang penting, karena kan untuk meningkatkan daya tahan tubuh selain tadi yang berpikiran positif, imun booster perlu dari luar. Sedangkan kayak vitamin kan kalau cuma dari makanan tidak cukup, jadi emang harus ada yang karena ini case khusus ya. Case khusus. Jadi kemarin saya minum Vituno sehari sekali, tapi sekali minum 2 kan. Tapi ini menyebut merek bukan iklan ya? Ya, atau apalah Ensinasia gitu ya, Ensinasia Plus kayaknya. Ensinasia Plus karena rata-rata nggak ini ya,
lengkap tapi kalau itu. Echinacea kan maksimal 15 hari dulu kan. Saya minum 15 hari. Terus vitamin itu vitamin C. Saya nggak jemput merek juga, tapi campuran itu ada vitamin C, vitamin B6, vitamin C, vitamin B6-nya, ada vitamin B12, ada zinc-nya. Itu terus vitamin D3. Oh, D3 sama vitamin E. Kalau imun booster aja seperti golongannya Echinacea itu nggak cukup ya? Kemarin teman-teman di rumah sakitnya disuruhnya seperti ini saja dari dokter. Jadi seperti di pom gitu ya? Sebenarnya mungkin kalau dari dokternya sih Echinacea sama vitamin C, CB itu ya yang satu paket. C-nya yang berapa miligram? Kemarin 1 gram 500, 250. Saya nggak perhatikan paketannya itu. Yang penting ada zinc-nya juga. Oh, zinc-nya untuk apa ya? Kayaknya untuk meningkatkan daya tahan tubuh juga, membantu melancarkan daya tahan tubuh juga ya. Gitu ya. Zinc-nya. Terus susu sudah tadi ya. Susu sudah, 3 vitamin E. Terus malah kalau teman-teman yang masalahnya itu di lambung, karena ternyata gejala dari COVID yang terbaru itu gejalanya banyak seperti tifus. Kayak pencernaan ya. Demam berdarah. Seperti juga kemarin diare. Jadi bukan lagi seperti gejala-gejala biasa ISPA yang nggak masuk kalau ISPA mungkin masih berpikir ini nggak ada situ. Cuma kalau yang temen itu selain gejala seperti tifus tiba-tiba hilang penciuman juga. Ada yang ini saya harus banyak mencium-cium nih. Mencium makanannya Bu Reni aja deh. Atau sate Madura gitu ya. Kalau yang sering dari teman juga dari dokter itu menyebutkan kalau sudah hilang aroma penciuman coba ambil parfum dicium. Itu testernya. Itu testingnya. Kita sudah seberapa peka tidaknya seperti itu. Langsung parfum ya. Parfum nyong parfum si nyong. Nah, kalau teman-teman itu pakai ini prebiotik juga mereka untuk yang ada masalah dengan lambung. Prebiotiknya gimana minumnya? Dicampur sama jus, dicampur sama susu atau ada gimana? Yang kapsul kan sekarang ada yang kapsul juga. Kalau yang kemarin ada yang cair juga teman-teman kayaknya. Tapi saya nggak minum karena saya nggak ada masalah dengan lambung. Setelah menjalani isolasi, kemudian menjalani semua yang Bu Reni ceritakan tadi, kemudian ditesnya berapa lama? Biasanya kan 14 hari ya. 14 hari masih positif berarti waktu itu? 14 hari sudah negatif waktu itu. Sudah negatif. Karena saya waktu itu nggak terlalu parah. Tapi waktu itu kan sempat menularkan ke ibu agak lumayan rendah nilainya. Tapi alhamdulillah 14 hari kemudian juga positif. Karena ya itu yang saya bilang, yang penting berpikiran positif. Waktu itu saya nggak ngasih tahu ke ibu, jadi ibu nggak kepikiran. Makanya ibu gitu. Gimana cara ngasih tahu tanpa memberitahu bahwa beliaunya positif gitu? Waktu itu saya ajak swab aja biar aman. Terus waktu beliau menanyakan hasilnya saya bilang positif. Saya bilang negatif. Nggak apa-apa negatif. Gitu. Cuman saya waktu tahu positif saya perlakukan ibu sama seperti saya, obat-obatnya semua juga. Saya bilang dokter sempat foto torak. Karena kan saya konsul dengan dokter internis juga di apotik, karena memperhatikan ibu yang usianya sudah 66 kan. 66. Tapi karena dari hasil toraknya itu bagus, kata dokter enggak, insya Allah ini enggak lama, cukup vitamin itu aja tanpa antivirus. Tapi beliau enggak ada komorbid apapun ya seperti beliau diabetes. Hipertensi aja sih. Hipertensi. Tapi mungkin karena kita sudah pengalaman kita yang dari negatif ke positif, jadi kita juga lebih aware ya. Iya, sama beliau, ya. Ibu mungkin ibunya sendiri nggak kepikiran, jadinya daya tahan tubuhnya lebih cepat itu. Makanya saya bilang kalau orang positif berusaha berpikir positif. Iya, betul. Terus sekarang Bu Reni punya pesan nggak ini sebagai seorang apoteker? Sebentar, saya mau tanya sebelum ini. Bu Reni kan di pelayanan nih sebagai seorang apoteker komunitas. Apakah ada kans kita kedatangan tamu Mr. Corona ini itu dari pelayanan ya? Bisa, kemungkinan bisa banget. Karena kan ada beberapa teman apoteker juga yang positif, yang saya nggak tahu, bisa aja juga dari pelayanan. Apalagi kalau seperti saya, apotek misalnya ada kumpul dengan praktek dokter, yang notabene pasiennya itu banyak yang positif ternyata.
Kita nggak pernah tahu. Dan iya. Walaupun kita sudah menerapkan protokol kesehatan, kita harus cek suhunya, cek suhu. Tapi cek suhu kan cuman epidermis aja ya, bener-bener tiap malam, tiap pulang shift dokter kita desinfeksi, terus pagi sama malam pintu apotek dibuka, tapi namanya kita nggak pernah melihat kan. Iya. Masuk apotek selain dicek suhu sudah harus pakai cuci tangan. Ya kita nggak tahu. Ya itu namanya resiko pekerjaan. Betul, resiko pekerjaan kita seperti itu. Terus Bu Reni punya pesan khusus nggak untuk apoteker dulu yang sama-sama tenaga kesehatan yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan. Tentu saja semuanya tidak ingin terkena COVID ya, seperti Bu Reni juga sama. Nah, apa nih pesan-pesan khususnya tanpa harus mengurangi amanah mereka sebagai seorang apoteker dalam pelayanan? Dari saya buat teman-teman apoteker yang saat ini mungkin tidak bisa work from home ya, seperti pekerja yang lain yang memang kita harus bertemu langsung dengan pasien, mungkin saran saya sampai saat ini ikuti selalu protokol kesehatan seperti pakai masker, pasang divider, pakai face shield, seperti itu, harus sering cuci tangan. Karena kadang pakai sarung tangan juga kadang kata teman-teman nggak enak, jadi harus sering cuci tangan. Kalau misalnya ini memang licin, saya juga ngerasain panas lagi, tapi ya mau gimana lagi, yang kita pengen sehat ya. Itu sih yang harus ini, sama jaga imun tubuh. Gitu. Kalau misalnya sudah mulai agak-agak enak, mending istirahat dulu. Gitu. Jangan itu, karena kalau dipaksakan juga kita lagi nggak enak badan drop, takutnya pas terpapar kan lebih gampang masuknya. Itu sih. Kalau untuk masyarakat umum ada nggak tips-tips khusus nih? Masyarakat umum kalau menurut saya, kalau misalnya merasa dirinya terpapar atau ada di sekelilingnya yang ini sudah pasti positif, mending menurut saya cek dan jangan takut untuk tahu positif atau untuk dinyatakan positif, karena itu bukan aib ya. Iya, betul. Bukan aib, malah justru dengan kita tahu kita positif, kita bisa menyelamatkan orang lain dengan kita membatasi diri kita, mengobati diri kita dan menjaga lingkungan sekitar kita. Harus lapor ke puskesmas, mungkin bisa dibantu. Terus kalau di puskesmas mungkin bisa diarahkan, kalau memang parah kan harus rumah sakit. Apakah setiap ada periode tertentu kita dipantau oleh puskesmas? Enggak sih. Enggak. Jadi pada saat itu kita lapor aja bahwa kita positif, terus kelanjutannya gimana selama masa isolasi? Apakah ada sesekali mereka meriksa, sekali menanyakan kondisi? Kita aja yang aktif, kadang saya. Gitu. Karena mungkin saya ini jadi saya nanya, "Dok, ini seperti ini." Seperti itu. Mungkin dari saking banyaknya pasien juga kan. Betul. Kadang kalau yang tapi mungkin dari pihak puskesmas pun mengarahkan kalau misalnya yang masih tidak parah untuk isolasi di tempat-tempat yang sudah disiapkan pemerintah kan, sudah ada pengawasannya. Itu untuk yang mereka yang positif. Dan bagi masyarakat sekitar ini juga penting, tolong untuk kerjasamanya ya. Iya. Tolong, justru mereka-mereka yang positif harus kita support. Harus kita support ya, seperti tadi, meskipun kita tidak bisa mensupport dalam bentuk materi, minimal tidak menjauhi apalagi sampai mengusir. Betul. Kalau sampai memang, diusir gitu ya. Sampai diusir. Kalau perlu ya kalau perlu dibantulah orang-orang seperti itu loh. Kita berpikir kan bagaimana seandainya itu terjadi sama keluarga kita sendiri gitu. Nah, kebetulan kayak Bu Reni kan enak ya. Maksudnya enak itu dalam artian tanpa harus mencari hari itu untuk dimakan hari itu. Maaf. Tapi saya nggak bisa membayangkan apabila ini terjadi pada seseorang yang kemudian dia harus menjalani isolasi dan dia tidak bisa mendapatkan nafkah tanpa harus bekerja pada hari itu. Itu saya sampai sekarang saya rasanya kok ya Allah kasihannya gitu loh. Kalau nggak kita yang bantu siapa? Menurut saya mending ya orang misalnya positif seperti itu justru harus lapor. Karena kan pemerintah sudah menyiapkan seperti di isolasinya di rumah sakit lapangan, makannya semua dijamin gitu loh, sampai dia sehat kembali. Sampai cek swab segala macam kan gratis. Dan mungkin juga di situ juga harus disiapkan mentalnya ya. Bagaimana kalau dia harus kembali lagi dan harus meyakinkan semua orang bahwa dia sudah benar-benar negatif. Sudah sembuh negatif. Maksudnya kan ada suratnya kan mungkin. Ada suratnya ya. Iya, harusnya begitu. Tapi kadang-kadang orang nggak percaya sama sepucuk surat kalau di sini. laporan mungkin ke puskesmas, terus harusnya ya dari pihak aparat setempat ya, kayak RT
RT RW yang juga harus bantu keluarganya gitu. Oke. Ya, luar biasa pengalamannya Bu Reni ya. Semoga tidak terjadi lagi, cukup sekali aja ini. Iya, karena katanya ini Bu Dian, orang yang sudah terpapar pun masih bisa. Iya, betul. Karena ini bukan penyakit yang sekali datang terus kemudian dia nggak bisa lagi, enggak. Kan tergantung juga imunitasnya. Makanya saya bahas mau Bismillah. Bismillah ya, semoga semua kita sehat selalu. Itu yang selalu kita harapkan. Oke, sobat sehat, virus corona memang tidak kita undang kehadirannya, tapi kita tidak bisa melawan pada saat dia bertandang. Be positive thinking, jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan semuanya kita lakukan dalam kondisi gembira. Jangan takut pada virus corona, takutlah pada yang menciptakan virus corona. Oke, sobat sehat, sampai jumpa. Kasih Bu Reni. Oke, sama-sama. Sobat sehat, jangan lupa like bagi yang suka channel ini. Jangan lupa komen untuk yang ada komentar tentang kesehatan. Dan share agar semua orang bisa menjadi sehat. Subscribe agar channel ini bisa lebih sehat dan berkembang.